Kepanikan terjadi saat api menghanguskan sebuah rumah di permukiman padat penduduk. Dua pria diringkus polisi setelah menganiaya petugas di res narkoba yang tengah mengungkap jaringan narkoba. Polisi menangkap pelaku mutilasi yang memotong jasad korbannya menjadi 7 bagian. Warga menjarah daging beku ilegal yang sudah dimusnahkan Bea dan Cukai di tempat pembuangan akhir. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menemani Anda pagi ini dalam Fokus Pagi edisi Rabu 31 Mei 2023. Betul sekali Sheila, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Baik, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah yang dihuni pasangan lanjut usia di Pasuruan, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat warga panik lantaran kebakaran terjadi di tengah permukiman padat. Sejumlah orang menjadi panik tatkala terjadi kebakaran di permukiman padat di Dusun Keranjan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa siang. Warga panik lantaran khawatir api akan turut melahap hunian mereka. Rumah yang terbakar dihuni pasangan suami istri lanjut usia dan berada dekat dengan bangunan-bangunan lain. Saat peristiwa terjadi, pemilik rumah tengah berada di sawah dan meninggalkan istri dan kerabatnya yang juga berusia lanjut di rumah. Warga mengetahui kebakaran itu saat api sudah membesar di atap rumah. Ya langsung suara di atas gitu. Ya untungnya ketemu orang mau ke sungai. Padahal di depan banyak orang, tapi ya langsung nggak tahu, langsung barang. Apinya ini ya? Iya langsung. Akibat kebakaran, rumah tersebut termasuk perabotan di dalamnya hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di rumah yang dihuni pasangan lansia itu. Namun pihak yang berwenang masih menyelidiki dengan memeriksa puing-puing rumah. Kerusakannya ini sekitar ya 75% lah. 75%. Iya. Perabotannya hangus semua, Pak ya? Hangus semua. Nanti kita tidak bisa menghitung karena itu nanti bisa lakukan pendataan ulangnya. Warga juga diingatkan untuk tetap waspada atas ancaman kebakaran sebagai dampak musim kemarau yang mulai berlangsung. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah gudang triplek di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Sementara di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, tumpukan kabel semrawut yang terpasang di 2 tiang listrik terbakar usai hujan mengguyur wilayah ibu kota. Jaya 65, disegerakan Komandan. Api sini sudah membesar nih, di tiang listrik Komandan. Kepanikan terjadi saat kobaran api tiba-tiba muncul di tumpukan kabel semrawut yang terpasang di 2 tiang listrik di depan kantor Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Selasa malam. Petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan yang ada di kantor Kecamatan Palmerah. Besarnya kobaran api nyaris membakar sebuah warung kopi. Insiden ini terjadi usai hujan mengguyur ibu kota Jakarta. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Awalnya gara-gara hujan. Terus? Ya, ada percikan api di atas. Terus merembet, akhirnya agak gede. 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memastikan tak ada lagi kobaran api. Untuk pemadaman api tersebut dengan menggunakan pasir pertama. Dan kita pun bertindak dengan menggunakan apar di Kecamatan Palmerah dengan jumlah 4 tabung yang kita gunakan. Sementara, petugas melakukan pemutusan aliran listrik agar tak menimbulkan korban serta memasang garis polisi di lokasi.
Sementara di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur, amukan si jago merah menghanguskan gudang triplek di Jalan Cipinang Muara 2 Selasa malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sebanyak 110 personel serta 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kasusnya kini ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Seorang anggota polisi ini menjadi sopir mobil patwal wakil Bupati Pangandaran terjepit usai terlibat kecelakaan beruntun. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Satu, yang di depan satu, belakang, Selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi pagi ini di Fokus Pagi. Ya, ini ada warga korban kebakaran yang menghanguskan puluhan bangunan semi permanen di Durensawit, Jakarta Timur masih mengais sisa-sisa barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Sementara petugas akan mendirikan tenda darurat untuk pengungsian. Kebakaran yang menghanguskan 35 bangunan semi permanen di Jalan Lingkar Durensawit, Jakarta pada Selasa dini hari menyisakan duka bagi korban kebakaran. Mereka kehilangan tempat tinggal dan masih mencari harta benda yang bisa diselamatkan di puing sisa kebakaran. Pasalnya, para korban kebakaran tak sempat menyelamatkan harta benda lantaran api cepat membesar. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang menyambar bangunan semi permanen. Seorang lansia tewas lantaran tak bisa menyelamatkan diri. Kasusnya kini ditangani oleh petugas kepolisian sektor Durensawit. Koordinasi dengan seluruh pihak terkait, BPBD, Sudin Sosial, dan PMI. Alhamdulillah Pak RT, Pak RW, semua warga juga siap sekali untuk membantu. Terutama tadi sarapan sudah dibantu juga oleh pihak RT dan RW setempat. Nanti makan akan disiapkan oleh Sudin Sosial dan PMI, kemudian tenda saat ini sedang proses akan dibangun oleh BPBD dan Sudin Sosial. Sementara warga korban kebakaran yang mengungsi di sejumlah tenda maupun lokasi pengungsian yang sudah disiapkan pihak terkait sebagai tempat penampungan sementara, kini membutuhkan bantuan seperti pampers, obat-obatan, selimut, serta susu untuk memenuhi kebutuhan wanita dan balita. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengeluarkan guguran lava pijar hingga 1.500 meter ke arah Besuk Kobokan. Meski dalam batas aman, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan. Kamera pengawas milik warga di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, merekam detik-detik Gunung Semeru mengalami beberapa kali guguran lava pijar. Data hasil pengamatan petugas pos pantau Gunung Api Semeru, 12 jam terakhir gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami 60 kali guguran dan 7 kali letusan. Lava pijar sempat teramati meluncur hingga di jarak 1.500 meter. Warga diimbau tetap waspada karena aktivitas Gunung Semeru masih tergolong fluktuatif. Gunung Semeru masih berstatus siaga level 3. Setiap harinya, walaupun jumlahnya itu fluktuatif, kadang akumulasinya sedikit, kadang sedang, kadang banyak, tetapi Semeru masih beraktivitas, itu masih menandakan situasi kondusif, kecuali ada hal-hal yang tidak wajar. Contohnya berhari-hari tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, itu kan perlu kita waspadai, nanti kita tanyakan kepada pemangku kepentingan di sana. Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah menelan korban jiwa. Seorang warga yang terseret banjir ditemukan tak bernyawa di area persawahan. Banjir bandang yang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah tidak saja merendam ratusan rumah, tetapi menimbulkan korban jiwa. Korban bernama Niketut Kayun, berusia 60 tahun, ditemukan Selasa siang di area persawahan akibat terseret banjir. Tidak hanya itu, banjir bandang juga melumpuhkan jalan. Material lumpur dan potongan kayu menumpuk di jalan, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Upaya pembersihan kemudian dilakukan TNI dan anggota polisi dengan menggunakan alat berat.
upaya pemerintah TNI Polri pada saat ini melakukan pembersihan dengan menggunakan seluruh alat untuk mempercepat aktivitas pembersihan, dibantu oleh masyarakat kedua desa. Banjir bandang di Kabupaten Parigi Mutong terjadi Senin 29 Mei 2023 setelah kawasan itu diguyur hujan deras. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Diguyur hujan deras, talut setinggi 4 meter di kota Ambon, Maluku longsor hingga menimpa 2 rumah. Selain longsor, intensitas hujan tinggi juga menyebabkan permukiman dan akses jalan terendam banjir. Batu Gajah banjir, Batu Gajah. Hujan deras yang terjadi sejak 2 hari terakhir membuat sejumlah wilayah di kota Ambon, Maluku Selasa sore terendam banjir. Tak hanya merendam permukiman, air juga menggenangi sejumlah ruas jalan dengan ketinggian mencapai 30 cm. Kendaraan yang ingin melintas terpaksa harus mengurangi kecepatan. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga karena buruknya drainase dan meluapnya air sungai di beberapa titik di kota Ambon. Dari kurun waktu bulan Mei sampai dengan bulan Juli ini kami mohon masyarakat tetap waspada, perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Kalau memang berisiko, segera lakukan upaya-upaya evakuasi secara mandiri dan itu dapat meminimalisir risiko yang lebih besar. Selain banjir, hujan deras juga menyebabkan terjadinya longsor di Kecamatan Nusaniwe, Ambon. 2 rumah warga tertimbun longsor berupa tanah dan bongkahan batu dari talut setinggi 4 meter. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam bencana longsor ini. Karena pada saat kejadian, para penghuni rumah yang sedang beristirahat berhasil menyelamatkan diri. Juhri Samanari melaporkan dari Ambon, Maluku. Seorang petani kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi ditemukan meninggal dunia di sungai. Korban diduga terjatuh dari kapal pompong miliknya saat sedang mengangkut kelapa sawit. Inilah suasana pencarian warga terhadap seorang petani bernama Suhardi di Sungai Pengabuan, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Korban diduga tenggelam setelah terjatuh dari kapal pompong miliknya. Peristiwa bermula saat kapal pompong milik korban yang tengah mengangkut kelapa sawit mogok sehingga harus ditarik dengan perahu lain oleh warga. Tak berselang lama warga baru menyadari jika korban sudah tidak lagi ada di perahunya. Upaya pencarian warga menyisir Sungai Pengabuan dengan alat seadanya akhirnya membuahkan hasil. Namun saat ditemukan, korban didapati dalam kondisi meninggal dunia. Di tengah jalan kendaraannya macet gitu kan. Pompongnya. Ya, macet. Terus dia telepon kawan minta bantu untuk digandeng. Kalau bahasa sini ya, uang ya. Digandeng untuk bawa ke. Jadi begitu mau digandeng, udah ditarik, ternyata korban ini jatuh, mungkin sekitar 10 meter kejadian, itu sudah ada lagi yang digandeng. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Bram Itan Kiri untuk dimakamkan. Keluarga telah mengikhlaskan kepergian korban dan menolak proses autopsi. Ekarsen melaporkan dari Tanjung Jabung Barat, Jambi. Pemerintah Kelurahan Kauman Kota Semarang membantah melakukan pungutan terhadap puluhan pedagang di sepanjang Jalan Wahid Hashim. Pihak kelurahan menduga adanya oknum yang mengatasnamakan kelurahan untuk mendapat keuntungan dari pedagang yang dianggap liar tersebut. Dugaan pungutan liar atau pungli muncul dalam penertiban pedagang di Jalan Wahid Hashim hingga kawasan Pasar Keranggan, Kecamatan Semarang Tengah pada Senin lalu. Saat ditertibkan, sejumlah pedagang mengaku telah membayar retribusi setiap hari sebesar Rp4.000 yang diserahkan ke pihak Kelurahan Kauman. Pernyataan tersebut dibantah Lurah Kauman Imam Sutopo. Selasa siang, pihaknya menegaskan bahwa tidak pernah melakukan penarikan ataupun pungutan terhadap para pedagang. Lurah Kauman mengatakan adanya oknum yang mengatasnamakan pemerintah kelurahan untuk menarik retribusi pedagang. Bahkan, selama ini tidak pernah ada laporan yang masuk ke kelurahan terkait keberadaan puluhan pedagang yang dianggap liar tersebut. Kami tegaskan pada kesempatan ini pihak kelurahan tidak pernah menarik retribusi atau pungutan kepada para pedagang. Mengenai koordinator, keberadaannya kami dari pihak kelurahan tidak mengetahui sama sekali keberadaan mereka.
Sebelumnya, Satpol PP Kota Semarang menggelar penertiban terhadap puluhan pedagang di sepanjang Jalan Wahid Hasyim yang dianggap melanggar aturan dan mengganggu arus lalu lintas. Saat penertiban, pihak Satpol PP mendapati adanya temuan dugaan pungli yang dilakukan untuk mengkoordinir puluhan pedagang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil patroli dan pengawalan Wakil Bupati Pangandaran dengan truk terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Iya, ini akibatnya 4 orang terluka, sementara kondisi Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin dikabarkan selamat. Video amatir ini merekam suasana sesaat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil pengawalan polisi dengan truk serta mobil Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin di Jalan Raya Desa Karangkamulyan, Ciamis, Jawa Barat, Selasa sore. Kecelakaan ini menyebabkan anggota polisi yang menjadi sopir patwal terluka akibat terjepit pintu mobil yang ringsek. Dan patwal, Bang, masih evakuasi sama warga. Kecelakaan bermula saat rombongan Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin pulang ke Pangandaran seusai tugas luar kota. Saat melaju, mobil patroli polisi yang mengawalnya tiba-tiba menghantam truk di depannya, diikuti mobil Wakil Bupati serta sebuah minibus dan sepeda motor di belakangnya. Sementara itu, 4 korban kecelakaan masih dirawat di RSOP Ciamis. Mereka adalah anggota polisi di mobil patwal, anggota Disub, serta sopir dan ajudan Wakil Bupati Pangandaran. Keempat korban masih diobservasi karena terluka benturan di kepala, sementara sopir patwal mengalami patah kaki akibat terjepit. Wakil Bupati Ujang Endin pun terkonfirmasi selamat dan langsung pulang karena hanya luka ringan. Sampai saat ini, kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Saat ini kami masih mendata atau fokus pada evakuasi korban. Korban ada 4 yang kita lihat sendiri masih diobservasi oleh medis. Mudah-mudahan tidak ada yang fatal. Kemudian di TKP saat ini masih evakuasi olah TKP dan evakuasi kendaraan untuk memperlancar arus. Sementara itu, 1 korban pengendara sepeda motor yang terluka ringan masih dirawat di RSUD Ciamis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu, seorang pengendara motor tewas usai gagal menyalip sebuah truk box di Jalan Raya Serang, Jakarta. Selain itu, di Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga pengendara motor juga tewas terlindas truk. Video amatir warga merekam kejadian sesaat setelah kecelakaan tragis yang menewaskan seorang ibu rumah tangga. Korban terlindas truk di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara anaknya yang dibonceng di bagian belakang motor selamat dari maut, namun mengalami patah tulang. Anak korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kejadian tragis berawal saat korban melaju dari arah Bekasi menuju Pulau Gadung. Saat di lokasi, motor korban terjatuh tepat di kolong truk. Kepala korban terlindas dan tewas di lokasi kejadian. Pengendara tersebut sebelumnya menjemput anaknya selesai main voli di GOR, mengarah pulang. Setelah melewati Jalan Raya Sultan Agung, mereka diduga sementara karena jalanan licin, habis hujan terpleset sehingga membentur samping kanan kendaraan yang untuk sementara masih dalam proses penyelidikan. Usai melakukan pendataan dan membawa jasad korban ke kamar mayat RSUD Kota Bekasi, pihak kepolisian unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP di lokasi terjadinya kecelakaan. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap truk yang melindas korban. Kasusnya kini ditangani unit Laka Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, seorang pengendara motor juga tewas usai gagal menyalip sebuah truk box di Jalan Raya Serang, Jakarta. Kejadian bermula saat korban mengendarai motor dari arah Tangerang menuju Serang. Saat menyalip truk box, tiba-tiba dari arah berlawanan ada kendaraan lain dan terjadi kecelakaan. Akibat peristiwa kecelakaan, polisi mengamankan sopir beserta mobil box serta meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Kalau untuk pengendara roda 2 motor dan mobil satu arah ya. Diduga karena apa? Baru info awal sementara dari masyarakat bahwa penyalip dari kita nyalip ya. Polisi mengimbau kepada pengendara motor agar berhati-hati supaya selamat sampai tujuan. Tim Liputan melaporkan.
Konvoi ratusan geng motor membawa senjata tajam di Medan, Sumatera Utara sangat meresahkan warga. Diduga geng motor ini berkeliling untuk mencari lawan tawuran dari kelompok lain. Inilah aksi ratusan remaja mengendarai sepeda motor dengan membawa berbagai jenis senjata tajam melintasi Jalan Kelambir 5, Medan, Sumatera Utara. Video ini direkam oleh salah seorang anggota konvoi dan diunggah di media sosial. Konvoi yang dilakukan kelompok remaja ini berisi provokasi ajakan bertaruh dan tawuran dengan kelompok lain. Aksi kelompok remaja yang kerap terjadi di malam hari itu telah membuat warga dan pengendara lain resah karena takut menjadi korban salah sasaran. Salah Pak, udah ramai, udah ada 23 bulan. Jadi tidak lanjutkan memang. Kalau apa Bang, rumah-rumah ada diserang orang itu nggak dilempar apa? Ada, tapi apa orang itu jalan itu diambil orang itu. Oh gitu, berarti orang itu ngebegal juga gitu? Neser. Warga berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di malam hari, agar kejadian seperti ini yang mengancam keselamatan warga tak terjadi lagi. Tuti Aliyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Di informasi selanjutnya, Satreskrim Polres Jakarta Utara menangkap 7 tersangka tawuran antar kelompok yang menewaskan 1 orang di kawasan Koja. Pembacokan terhadap korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. CCTV ini merekam situasi saat seorang pemuda dibacok dalam tawuran antar kelompok di Jalan Sulawesi, Koja, Jakarta Utara 27 Mei lalu. Saat itu korbannya terkapar di pinggir jalan, digotong warga dan dibawa ke rumah sakit. Nahas, pemuda berusia 22 tahun itu meninggal dunia dalam perjalanan karena terluka parah di paha dan badannya. Pasca kejadian ini, 7 orang dari kelompok Sungai Bambu dan kelompok Lagoa akhirnya diringkus Satreskrim Polres Jakarta Utara. Dari 7 tersangka, 2 diantaranya rupanya masih di bawah umur. Disita pula 7 bilah senjata tajam berupa celurit dari ukuran sedang hingga besar. Dari hasil pemeriksaan, kedua kelompok ini kerap tawuran setelah sebelumnya saling ejek dan janjian tawuran melalui media sosial. Bahkan, kedua kelompok kerap mengelabui patroli kepolisian. Bahkan mereka juga bermain ketika patroli polisi atau patroli skala besar berada di lokasi yang ditentukan, yang menggunakan sandi-sandi tertentu untuk mengelabui, untuk menunda peristiwa. Karena peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, pukul 04.30 dini hari. Suatu yang sangat tidak wajar. Polisi masih terus memburu anggota kedua kelompok yang masih buron. Sementara 7 tersangka dikenakan pasal berlapis tentang pengeroyokan dan penganiayaan serta Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Tajam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Arafah Subandi melaporkan dari Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sidang perdana kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas akan digelar pada hari Selasa tanggal 6 Juni mendatang. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menetapkan komposisi majelis hakim dalam persidangan yang digelar terbuka untuk umum. Penentuan jadwal persidangan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan berkas 2 terdakwa dari tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan jika berkas perkara kasus penganiayaan berat yang direncanakan dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas telah dianggap P21. Sementara terdakwa anak berinisial AG telah divonis 3 tahun 6 bulan kurungan dalam perkara yang sama. Hari sidang yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Perkara tersebut diregister untuk terdakwa Mario Dandi Satrio nomor perkara 297/PB 2023 PN Jakarta Selatan, dan untuk terdakwa Shane Lucas Lumban Toruan nomor 29/PB 2023 PN Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi seputar ibadah haji. Pemirsa, banyaknya pintu menuju Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi kerap membingungkan jemaah calon haji asal Indonesia. Jemaah yang lupa nomor pintu keluar masuk Masjid Nabawi seringkali kesulitan menemukan jalan menuju tempat menginap.
Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi merupakan jalur yang paling banyak dilalui jemaah. Tapi jangan salah, ini bukan satu-satunya jalan masuk menuju Masjid Nabawi. Masjid yang didirikan Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi ini memiliki 69 pintu gerbang. Banyaknya pintu seringkali membingungkan masyarakat yang baru pertama kali mengunjungi masjid ini, termasuk para jemaah calon haji asal Indonesia. Dengan luas mencapai 100.000 meter persegi, tentu saja pintu gerbang tersebar di area yang berjauhan, sehingga jika salah keluar pintu masjid, jemaah calon haji akan berada di tempat yang jauh dari penginapannya. Seperti sejumlah jemaah calon haji asal Indonesia ini, mereka kebingungan untuk mencari pintu keluar masuk Masjid Nabawi. Mereka pun akhirnya mendapat arahan dari para petugas haji Indonesia. Tapi nanti langsung baliknya ke sini lagi. Pintunya diinget-inget itu pintu 7. Banyaknya jemaah haji Indonesia yang lupa pintu keluar masjid, seringkali pada akhirnya tersesat dan kesulitan kembali ke penginapan atau hotel. Punya handphone, mohon difotokan pintu berapa dia masuk. Atau kalau tidak punya handphone, mungkin ada pena atau pulpen, dan secari kertas ditulis pintu berapa mereka masuk, pintu berapa mereka keluar, satu pintu, supaya tidak terjadi lupa pintu dan tersesat ketika balik dari ibadah. Jemaah calon haji Indonesia disarankan untuk selalu mengingat pintu masuk menuju Masjid Nabawi yang berdekatan dengan hotel tempat menginap dan mengingat nama hotelnya. Mengingat nomor pintu Masjid Nabawi yang berdekatan dengan penginapan menjadi sesuatu hal yang penting bagi jemaah haji, karena hal itu akan mempermudah dalam bepergian dari hotel menuju masjid ataupun sebaliknya, sekaligus mempermudah proses ibadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Anton Bahtiar Rifai melaporkan. Petugas Bea Cukai Embarkasi Surabaya menyita sejumlah barang bawaan calon jemaah haji yang masuk kategori barang berbahaya yang tidak boleh masuk kabin ataupun bagasi pesawat. Disita sejumlah gunting, palu, dan paku yang hendak dibawa calon jemaah ke Tanah Suci. Barang bawaan sejumlah calon jemaah haji kloter 15 asal Madiun yang tiba di embarkasi Surabaya, Jawa Timur, satu persatu diperiksa petugas Bea Cukai melalui mesin X-ray. Terdeteksi ada beberapa barang yang tidak boleh dibawa ke dalam bagasi ataupun kabin pesawat. Pemirsa, ini petugas menyita belasan gunting, 2 buah palu, dan sejumlah paku. Sedianya barang-barang itu sengaja dibawa calon jemaah haji untuk kebutuhan selama tinggal di tenda. Selain benda tajam dan tumpul, petugas juga mengingatkan agar calon jemaah haji tidak membawa cairan kimia berbahaya yang mudah terbakar, gas bertekanan, material, atau zat radioaktif. Itu juga boleh dibawa, tapi harus diletakkan di koper besar. Keliru memasukkan di kabin. Ya, kadang kebalik, yaitu power bank diletakkan di mana? Di koper besar, palu sama guntingnya diletakkan di kabin. Nah, itu berbahaya itu. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya. Polisi menangkap pelaku mutilasi yang memotong jasad korbannya menjadi 7 bagian. Sesaat lagi, bersama Askan Syahid. Gerakan kepala sampai 3 kali dia sudah meninggal dan saya akan Dua penjamret dihajar warga di Surabaya, Jawa Timur. Nyawa mereka diselamatkan polisi. Dalam peristiwa lain, usai merampas ponsel milik bocah berusia 9 tahun, 2 penjamret dihakimi massa di Tangerang Selatan, Banten. 2 penjamret ini tergeletak pasrah usai tertangkap warga di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Massa yang kesal mengikat dan menghakimi kedua pemuda tersebut. Nyawa pelaku bisa diselamatkan setelah patroli kepolisian tiba dan membawa mereka guna penyelidikan lebih lanjut.
Peristiwa bermula saat korban, bocah berusia 9 tahun, hendak mengantarkan ponsel milik ibunya ke warung. Di tengah jalan, korban berpapasan dengan 2 orang pelaku. Selanjutnya mereka merampas ponsel dan kabur. Kakak korban berteriak hingga membuat pelaku panik dan menabrak mobil hingga terjatuh. Menurut keterangan baru pertama kali dan memang kondisi dia dari kondisi sedang mabuk habis minum minuman keras. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 motor dan ponsel. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Selain itu, dalam rekaman video amatir 2 orang diajar warga yang geram atas aksi penjamretan yang mereka lakukan di Mulyorejo Tengah, Surabaya, Jawa Timur. Nyawa mereka diselamatkan polisi. Kedua pria tersebut dibawa ke Mapolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan diketahui pelaku merupakan pegawai honorer pelindung masyarakat atau Linmas pemerintah Kota Surabaya. Mereka sudah 2 kali melakukan pencurian dengan kekerasan. Kasus jambret dari hasil penyelidikan melakukan 2 kali di wilayah Kenjeran dan wilayah Mulyorejo. Ini baru kita amankan sekali 2 pelaku. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Seorang maling di Tangerang, Banten dikeroyok warga yang menangkapnya. Diduga pelaku sudah mengincar korban yang saat itu tengah sibuk bongkar barang dari dalam truk. Warga mengepung seorang pria yang kedapatan mencuri tas milik sopir dan kernet truk di Jalan Raya Curug, Tangerang, Banten, Selasa petang. Massa yang geram berusaha memukuli pria tersebut saat akan diamankan petugas gabungan. Menurut keterangan korban, pencurian terjadi saat mereka sedang melakukan bongkar muat besi plat yang dibawanya pada sebuah bengkel bubut. Pelaku terpegok saat tengah menggasak tas dan ponsel sehingga korban berteriak dan mengundang perhatian warga. Setelah sempat kejar-kejaran, maling tersebut berhasil ditangkap di permukiman. Itu ada orang ke pintu. Saya curiga lihat ke kaca, katanya dia udah ngambil tas saya sama kernet saya. Pelaku yang selamat dari amukan massa langsung dibawa ke Polsek Curug beserta barang buktinya. Jika terbukti bersalah, pria itu terancam kurungan 5 tahun penjara. Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang remaja tewas saat latihan silat di halaman masjid di Klaten, Jawa Tengah. Jasad korban diotopsi guna mengungkap penyebab kematian. Suasana duka mengiringi pemakaman remaja berinisial AP di TPU Desa Wadung Getas, Klaten, Jawa Tengah, Selasa siang. Sang ibu tak kuasa menahan kesedihan saat melihat buah hatinya dimasukkan ke liang lahat. Remaja berusia 14 tahun tersebut meninggal dunia saat mengikuti latihan silat pada Senin sore di halaman Masjid Baitur Rahman yang letaknya tak jauh dari rumah korban. Pihak keluarga mengetahui korban terbentur lantai saat melakukan gerakan silat. AP sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Informasi katanya pas latihan pas muda-muda tiba-tiba jatuh. Itu jatuh kepalanya dulu yang terbentur. Itu tidak punya riwayat sakit. Enggak punya, sehat walafiat. Guna mengetahui penyebab pasti kematian korban, sebelum dimakamkan, jasad korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk diotopsi. Setelah meninggal, membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk dilakukan otopsi bedah mayat untuk mengetahui penyebab kematiannya korban. Polisi juga telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Risna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Seorang pria gelap mata membunuh istrinya karena sang istri terpergok menikah lagi. Pelaku ditangkap di perkebunan kopi setelah buron selama 3 hari. Inilah detik-detik penangkapan Yana, pria yang tega membunuh istrinya sendiri yang berprofesi sebagai tukang pijat. Pria berusia 62 tahun itu diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di perkebunan kopi, Kecamatan Mekakau, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan setelah buron selama 3 hari. Dari pengakuannya, Yana tega menghabisi nyawa sang istri karena mengetahui bahwa wanita tersebut telah menikah lagi dengan orang lain. Padahal mereka belum resmi bercerai, meski sudah pisah rumah sejak Agustus 2022. Cekcok pun tak terhindarkan dan berujung tewasnya korban akibat tebasan senjata tajam. Sempat terjadi cekcok karena mengetahui dari korban sendiri
ada perjanjian untuk tidak kawin lagi, ternyata kawin lagi untuk suami istri yang ketiga. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Motif asmara melatar belakangi pembunuhan wanita asal Tegal, Jawa Tengah yang jasadnya ditemukan dalam karung di kolong tol di Jakarta Utara. Tersangka menghabisi korban lantaran didesak menikahi kekasih gelapnya. Penangkapan kakak adik Voli Willy dan Muhammad Furkon mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Tarisi yang jasadnya ditemukan dalam karung di kolong jalan tol Cilincing Cibitung, Jakarta Utara. Keduanya diciduk polisi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu malam atau beberapa jam setelah mayat wanita berusia 44 tahun itu ditemukan. Korban yang memiliki hubungan asmara dengan tersangka Willy dibunuh pada 25 Mei 2023 malam di kontrakan tersangka di Sunter Agung, Jakarta Utara. Pria berusia 54 tahun itu jadi gelap mata lantaran korban mendesak untuk segera menikahinya padahal tersangka masih beristri. Korban lalu dibekap dengan selimut hingga meregang nyawa. Usai menghabisi nyawa Tarisi, Willy kemudian meminta bantuan adiknya Furkon untuk membuang jenazah korban yang terbungkus karung ke kolong tol Cilincing Cibitung. Hubungan antara tersangka dan korban ini adalah teman dekat. Hubungan teman dekat, jadi korban menuntut keseriusan kepada tersangka karena tersangka ini masih mempunyai istri, akhirnya terlibat cekcok sehingga tersangka melakukan pembunuhan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam sanksi maksimal berupa pidana mati karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Pelaku mutilasi yang jasadnya ditemukan di sungai wilayah Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah akhirnya tertangkap. Dari pengakuannya, pelaku mengaku sakit hati dan ingin menguasai motor korban. Inilah Suyono, pelaku mutilasi yang jasad korbannya ditemukan terpotong 7 bagian di sungai wilayah Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah. Pria berusia 50 tahun itu dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Sukoharjo, Jawa Tengah Selasa siang dengan kaki terluka usai ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap. Dari pengakuannya, pelaku tega menghabisi nyawa rekan kerjanya itu lantaran sakit hati dan dendam. Selain itu, tersangka juga ingin menguasai sepeda motor milik korban. Korban dihabisi dan dimutilasi menjadi 7 bagian di tempat kerjanya di sebuah toko mebel daerah Kewarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jumat dini hari 19 Mei 2023. Motif yang bersangkutan dari pemeriksaan saksi, kemudian ditemunya alat bukti bahwa motif pelaku satu adalah dia sakit hati. Yang kedua merasa kesal, kemudian melakukanlah tindakan pembunuhan dengan cara dipukul pakai besi, mau dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya, beberapa bagian potongan tubuh manusia ditemukan di sekitaran aliran sungai di Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada 21 dan 22 Mei 2023. Potongan tangan kiri dan kaki kiri, serta setengah badan ditemukan di Sungai Premulung. Sementara potongan kepala dan tangan kanan didapati di Kalijenes, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Sedangkan bagian pinggang hingga paha ditemukan di aliran kali di kawasan Tanggul, Kota Solo, Jawa Tengah. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Enggan bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya, seorang pria di Bogor, Jawa Barat menculik anak kekasihnya sendiri dan membawanya hingga ke Sumatera Utara. Pria yang berprofesi sebagai tukang tambal ban ini harus berurusan dengan hukum karena ulahnya menculik anak kekasihnya selama 8 hari. Aksi penculikan itu didasari kekesalan pelaku lantaran sang kekasih mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban. Kesal dengan permintaan kekasih, pelaku lantas membawa anak berusia 3 tahun tersebut dari Bogor hingga Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pelaku juga sempat meminta tebusan kepada orang tua korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak ini dibawa oleh tersangka dari rumah yang bersangkutan, kemudian dibawa menggunakan kendaraan darat menuju ke wilayah Sumatera Utara, dan kami mengejar ke wilayah Sumatera Utara setelah mendapatkan laporan dari
ibunya anak. Buntut pengeroyokan terhadap petugas di Ditres Narkoba Polda Sulsel, polisi amankan 2 orang tersangka pria. Kedua tersangka selain menghalangi tugas kepolisian juga menganiaya korban saat mengungkap jaringan narkoba di wilayah 2 Pitu, Kabupaten Sidrap. Pengeroyokan 2 orang pria terhadap Bribda Erwin Maulana, anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan, membuat korban alami sejumlah luka. Kedua orang ini pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menjadi tersangka penganiayaan kepada korban. Usai menganiaya korban, para tersangka sempat kabur dengan terjun ke sungai. Saat kejadian Jumat 26 Mei lalu, korban sedang mengungkap jaringan narkoba di kawasan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap. Salah satu daripada pelaku tersebut teriak dan meminta tolong kepada teman-temannya ataupun warga yang ada di sekitar, sehingga sekitar kurang lebih 30 warga masyarakat yang ada di sana mendatangi petugas dan kemudian membawa berupa balok, kemudian ada yang membawa parang, sehingga melakukan upaya menghalang-halangi petugas dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap petugas di lapangan. Sebelumnya 3 anggota polisi yang sedang menangkap 2 tersangka pengedar narkoba mendadak jadi bulan-bulanan warga. Berbekal balok kayu dan parang, mereka menganiaya ketiga polisi hingga salah satunya luka-luka. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Kurir sindikat narkoba yang tengah mengambil paket mereka di Batam, Kepulauan Riau dibekuk polisi. Dari tangannya disita sekitar 10 kg sabu-sabu yang akan dikirimkan ke Pulau Jawa. Sini. Siapa namamu? Nampak. Aki, Pak. Hah? Aki. Siapa? Aki. Polisi langsung memeriksa pria asal Lumajang, Jawa Timur yang dicurigai membawa paket narkoba ketika kedapatan mengambil sebuah koper di sebuah semak-semak di Pulau Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau. Petugas pun menggeledah isi koper yang diduga dibawa dari Malaysia lewat jalur laut menggunakan kapal cepat. Halo kopernya. Udah tidurin. Di dalam koper didapati sekitar 10 kg sabu-sabu yang rencananya akan dikirim ke Jawa Timur menggunakan jalur laut. Selain pria tersebut, polisi juga meringkus 3 orang lainnya yang diduga terlibat jaringan pengedar narkoba yang sama dengan pria tersebut. Total ada 4 orang yang ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku berperan sebagai pengirim narkoba tersebut ke Pulau Jawa. Mereka dijanjikan imbalan uang bila barang tersebut tiba di tempat tujuan. TKP ya ada di Pulau Semako, kecil, perairan laut Batam, Kota Batam. Tersangka yang berhasil kita amankan ada 4 orang ya di sini, semuanya berjenis kelamin laki-laki. Ya, jadi itu. Untuk jumlah total keseluruhan ya barang bukti ini yaitu sekitar 10 kg ya sabu. Para tersangka terancam pidana mati dan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Tim Liputan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Setelah divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa menjalani sidang etik yang digelar Komisi Kode Etik Mabes Polri. Hakim Komisi Etik menjatuhkan vonis pemecatan terhadap Teddy Minahasa lantaran terbukti bersalah melanggar kode etik profesi dan perbuatan tercela. Sidang etik untuk mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa diadakan di gedung TNCC Mabes Polri Selasa siang, dipimpin oleh Ketua Komisi Kode Etik yang juga Kabak Intelkam Polri Irjen Wahyu Widada dengan Wakil Ketua Irjen Tornagogo Sihombing. Sidang etik digelar setelah Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Teddy Minahasa karena terbukti menjual sabu-sabu. Sejumlah agenda dalam sidang etik tersebut antara lain pembacaan persamaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pembacaan tuntutan, dan pembacaan nota pembelaan hingga pembacaan putusan. Sidang dilakukan secara maraton dengan menghadirkan 14 orang saksi termasuk saksi ahli. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat dalam sidang kode etik yang digelar di Mabes Polri. Komisi Etik Polri menjatuhkan vonis bersalah terhadap Teddy Minahasa karena melanggar kode etik dan profesi Polri serta melakukan perbuatan tercela, diantaranya memerintahkan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Doni Prawira Negara mengganti barang bukti 41,4 kg sabu-sabu dengan tawas seberat 5 kg. Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa
pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Warga menjarah daging beku ilegal yang sudah dimusnahkan bea dan cukai di tempat pembuangan akhir. Fokus pagi setelah kembali bersama Sheila Purnama sesaat lagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk terjadi di sejumlah daerah. Di Kudus, Jawa Tengah, truk bermuatan pasir terjun ke dalam sungai setelah menabrak truk box dari arah berlawanan. Sementara di jalur lintas Sumatera, truk penyedot tinja terguling setelah bertabrakan dengan minibus. Truk tangki penyedot tinja terguling di jalan lintas Sumatera, rute Batu Raja Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Selasa siang. Truk itu bertabrakan dengan sebuah minibus. Kuatnya benturan mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan. Kecelakaan berawal saat mobil minibus melaju kencang dari arah Batu Raja menuju Martapura. Namun saat melintas di tikungan, dari arah berlawanan muncul truk tangki sehingga kecelakaan pun tidak terhindarkan. Akibat kecelakaan, seorang wanita lansia dan seorang bocah balita penumpang minibus terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Posisi berjalan itu kan di pas naik tebing. Iya. Jalan turun kan pelan. Juga mobil itu memang ngebut, motong dia itu. Makan jalur. Nah, berhubung aku tidak galak duk. Habis di sungai lah, belakkan kan. Nah, belakkan aku lembanting ke kiri juga masih dikejarnya. Jadi TBRM aku baru dihantamnya. Mobil aku balik nih. Sementara itu, sebuah truk bermuatan pasir tiba-tiba oleng, lalu menabrak truk box yang melaju dari arah berlawanan hingga akhirnya masuk ke Sungai Logung. Kecelakaan terjadi pada Selasa pagi di jalur Pantura Kudus atau tepatnya di Desa Jekulo. Diduga sopir mengantuk sehingga hilang kendali dan menabrak truk box. Jadi untuk KBM truk itu awalnya berjalan dari arah barat ya, dari arah Kudus menuju ke Pati. Sampainya di TKP juga mengantuk untuk KBM drum truk oleng ke kanan, kemudian membentur KBM box yang dari arah Pati ke Kudus. Setelah membentur box, lepas kendali dan akhirnya masuk ke. Kendati truk bermuatan pasir itu jatuh ke sungai sedalam 10 meter, sang sopir hanya mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan tim medis di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan. Melawan saat ditangkap, seorang residivis pencurian kendaraan bermotor di Cianjur, Jawa Barat ditembak polisi. Di peristiwa lain, seorang pria beratribut ojek daring terekam kamera CCTV saat mencuri ponsel milik salah seorang pengemudi daring di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sepintas tak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik pria beratribut ojek daring ini. Ia mendatangi sebuah tenda shelter Stasiun Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat, tempat para pengemudi ojek daring beristirahat. Bukan untuk beristirahat, pria tersebut justru berupaya mencuri satu unit ponsel milik pengemudi ojek daring. Aksi pencurian terjadi pada Senin dini hari, namun belum dipastikan apakah pria tersebut memang pengemudi ojek daring atau hanya mengenakan atribut. Dia lihat situasi dulu, pas dilihat lagi dia tidur, namanya kelelahan kali ya, udah mencari nafkah, dia langsung beraksi. Coba kalau posisi dia bangun di belakang, ketangkap tuh orang tuh. Berbekal bukti rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ke polisi. Dalam rekaman CCTV, pelaku melancarkan aksinya di tempat parkir di salah satu tempat pendidikan anak usia dini Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Dalam waktu 2 kali 24 jam, pelaku berhasil diringkus di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi. Salah satu pelaku residivis dalam kasus yang sama dihadiahi timah panas oleh petugas lantaran mencoba melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti, diantaranya kunci letter T, tas, dan satu unit motor pelaku. Pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak alat kunci yang ada motor, sepeda motor yang terparkir di
TKP dengan menggunakan kunci letter T. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah kawasan di Kalimantan. Seperti di Ketapang, Kalimantan Barat, petugas BPBD berjibaku melakukan pemadaman kebakaran. Petugas BPBD Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat masih berupaya mengatasi kebakaran hutan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sudah memasuki hari ke-6, kebakaran hutan dan lahan belum juga dapat teratasi. Bahkan lokasi lahan yang terbakar terus meluas. Cuaca panas dan kering semakin memperparah kondisi kebakaran lahan. Ditambah lagi lahan gambut yang terbakar, menambah kendala bagi petugas untuk mengatasi api agar tidak meluas. Sulitnya sumber air jadi kendala utama dalam pemadaman api. Sejumlah parit alami yang berada di lokasi kebakaran sudah mulai kering. Wilayah ini merupakan wilayah zona merah karena sering terjadinya kebakaran di sini. Kami fokuskan ke wilayah-wilayah ini karena untuk parit sendiri udah mulai kering. Di Kecamatan Matan Hilir Selatan, ada 3 titik lokasi yang terjadi kebakaran hutan dan tersebar di sejumlah desa dengan luas lahan yang terbakar mencapai 15 hektar. Kebakaran lahan gambut seluas lebih dari 3 hektar membesar dan meluas di kawasan Jalan Robertson, DC, Kota Palangkaraya pada Selasa sore. Kobaran api dengan cepat meluas menjalar ke lahan sekitar akibat cuaca panas ekstrim dan angin kencang. Petugas gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BPBD, TNI dan relawan yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api yang melahap lahan gambut yang ditanami pohon sawit tersebut. Diduga lahan sengaja dibakar oleh orang tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi, pembukaan lahan, ataupun pembersihan lahan yang dibakar secara sembarangan. 2 jam lebih petugas berjibaku padamkan api. Status siaga darurat bencana telah ditetapkan. Namun masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja membakar lahan ini. Kota Palangkaraya untuk saat ini cukup signifikan Mas, oleh cuaca sangat ekstrim, panas, dan untuk hujan udah lama Pak nggak ada hujan lagi. Lebih dari sepekan terakhir secara berturut-turut kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Palangkaraya. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga saat ini sudah ada 17 kejadian karhutla. Rata-rata lahan yang terbakar seluas 1 hektar bahkan lebih yang diduga kuat sengaja dibakar untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan melaporkan. Di informasi selanjutnya, untuk menggali potensi bisnis yang lebih besar, pemerintah menggelar forum bisnis kerjasama antar pelaku usaha besar Indonesia dengan Arab Saudi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan kerjasama kedua negara bisa lebih meningkat lagi, tak sebatas UMKM, ibadah haji, dan tenaga kerja saja. Forum bisnis ini berisikan para pelaku usaha besar dari Indonesia dan Arab Saudi berlangsung di sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amodi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hadir dalam kesempatan ini. Forum bertujuan untuk menggali potensi bisnis yang lebih besar dari kedua negara dan tak hanya terbatas pada kerjasama UMKM, ibadah haji, dan tenaga kerja. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia sebagai ketua ASEAN, Arab Saudi sebagai pemimpin negara-negara di kawasan Teluk, selain jumlah penduduknya banyak, juga tengah giat membangun perekonomian di berbagai sektor. Sementara negara-negara lain seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan justru sudah bekerja sama dengan Arab Saudi dalam skala yang lebih luas dan besar. Hampir semua. Kalau energi udah pasti, ya kan? Pembangunan berarti kan karya itu banyak kita kan? Itu juga bisa kerjasama. Belum Arab Saudi ini sebentar lagi akan mendatangkan 45 juta coba 3 kota. Mekah, Madinah, Jeddah. Nah, kita di sana jutaan orang datang. Tapi kita makan apa namanya tuh? Ikan patin aja yang nyiapin Thailand loh, bukan kita. Menteri Perdagangan juga berharap melalui forum bisnis kerjasama antar negara dapat lebih meningkat ke skala yang lebih besar lagi. Satria Andika dan Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Jakarta.
Dari info pasar, harga telur bebek di Padang, Sumatera Barat melonjak naik sebesar Rp15.000 per papan. Sementara di Jakarta, harga sayur mayur turut melonjak dipicu tingginya permintaan dan minimnya sayur mayur di tingkat petani akibat gagal panen. Sejumlah harga sayur mayur di kawasan DKI Jakarta mulai melonjak naik, seperti yang terjadi di kawasan Pasar Kopro, Jakarta Barat, di mana hampir seluruh sayur mayur hijau mengalami kenaikan mulai dari 10% hingga 50%. Kenaikan terjadi pada sayur caisim atau sawi hijau yang sebelumnya seharga Rp12.000 per kilogram, kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Brokoli yang sebelumnya seharga Rp35.000 per kilogram kini sudah mencapai Rp40.000. Kemudian seledri yang biasanya dibanderol dengan harga Rp40.000 per kilogram kini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Serta ada sayur selada koli yang biasanya dibanderol Rp35.000 kini sudah mencapai Rp50.000. Di Pasar Kota Batu, Jawa Timur, harga daging ayam naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga daging ayam mengalami naik turun, di mana harga daging ayam yang tidak menentu itu dipicu kenaikan biaya produksi pakan ternak. Peternak dan pedagang daging ayam berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga jual, harga pakan maupun bibit ayam pedaging. Sementara di Padang, Sumatera Barat, di tengah kenaikan harga telur ayam yang sudah terjadi 1 bulan terakhir dari Rp55.000 per papan menjadi Rp58.000 per papan, kini telur bebek juga ikut naik. Dari sebelumnya dijual seharga Rp70.000 per papan, kini menjadi Rp85.000 per papan. Naiknya harga telur berimbas terhadap omset para pedagang yang turun hingga 30%. Pemirsa, 41 ton daging ilegal asal India yang sudah dimusnahkan Bea dan Cukai Bengkalis, Riau dijarah warga. Warga menjarahnya dengan cara memungut daging yang telah ditimbun di tempat pembuangan sampah dan membawanya pulang. Miris, inilah suasana saat warga menjarah daging beku ilegal asal India yang sudah dimusnahkan Bea dan Cukai di tempat pembuangan akhir TPA Bantan, Bengkalis, Riau, Senin sore. Warga beramai-ramai membongkar 41 ton daging ilegal yang sudah ditimbun dan membawanya pulang. Khawatir daging kerbau itu akan diperjualbelikan dan dikonsumsi secara luas, kepolisian pun menggelar razia dengan mendatangi dan menarik daging ilegal itu dari rumah-rumah warga. Untuk mengantisipasi peredaran ke masyarakat luas, kepolisian juga memeriksa seluruh daging ilegal di pasar tradisional Trubuk dan pasar tradisional Bantan. Memberikan informasi dan mengingatkan agar mereka tidak membeli daging-daging yang sudah tidak segar, daging yang tidak jelas sumbernya dari mana, karena itu pasti rawan penyakit, itu rawan juga nanti terkontaminasi hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi. Kepolisian dan pemerintah Bengkalis akan mengerahkan timnya untuk menelusuri keberadaan daging ilegal yang sudah dimusnahkan itu agar tak diperjualbelikan. Termasuk mengevaluasi kembali cara pemusnahan dengan tidak menimbun daging ilegal di TPA. Ahmad Dison melaporkan dari Bengkalis, Riau. Bersembunyi di plafon rumah warga, seekor ular piton sepanjang 4 meter ditangkap petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak, Banten. Ular pertama kali ditemukan warga di pagar rumah. Saat akan ditangkap, ular justru masuk ke dalam rumah. Ruangan yang cukup sempit membuat 3 orang petugas tidak leluasa menangkap ular piton sepanjang 4 meter yang bersembunyi di plafon rumah. Penangkapan ular dengan berat 20 kg ini terjadi di rumah seorang warga Kampung Ceruk, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Senin malam. Semula ular bertengger di pagar rumah, namun saat akan ditangkap, ular justru kabur masuk dan menyelinap di plafon rumah. Proses penangkapannya, awalnya ular ditemukan oleh warga di pagar, pada akhirnya naik ke genting, ya, naik ke atap. Setelah itu menghilang. Nah, ketika itu kita mencurigai bahwa ular tersebut masuk ke plafon rumah, sehingga kita mengecek plafon rumah salah satu warga dan akhirnya kita temukan ular tersebut. Rencananya ular akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil atau ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Banten.
Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Presiden Joko Widodo meluncurkan logo Ibu Kota Negara Nusantara. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Asran Syedi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini kita akan melihat ini terkait dengan laka lantas yang menyebabkan 8 orang terluka akibat tabrakan atau kecelakaan lalu lintas. Betul, ini ada sementara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini kita lihat minibus tadi berkecelakaan dengan mobil pickup. Telah terjadi kecelakaan di Ciberem, Simpang. Dua mobil tabrakan. Mobil pickup ini melintang di tengah jalan raya Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, usai terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus Selasa sore. 7 orang penumpang di dalam mobil berhasil diselamatkan warga meski sempat terjepit badan mobil. Sementara, pengemudi mobil pickup yang terluka dan para korban kecelakaan dibawa ke IGD RSUD Sayang Cianjur. Kecelakaan terjadi saat mobil pickup yang melaju dari arah Cianjur menuju Cipanas berusaha mendahului kendaraan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba kehilangan kendali dan langsung menabrak minibus yang datang dari arah berlawanan. Karena yang dari bawah mobil pickup ini melambung, akhirnya terjadi tabrakan. Bisa dibilang ini bukan human error. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, 7 orang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit laka lantas Polres Cianjur. Sementara di Aceh Besar Aceh, sebuah pickup yang melaju terlalu ke kanan menabrak truk di jalan menuju pelabuhan Krueng Raya. Akibatnya, kedua sopir menderita luka ringan. Kendaraan yang melintang di tengah jalan membuat arus lalu lintas tersendat. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan harapkan Pilpres 2024 berjalan dengan adil dan netral demi terjaganya pesta demokrasi. Sementara baca pres yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa 32 biksu yang sedang tudong atau prosesi jalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur di Magelang. Ganjar Pranowo menghampiri para biksu yang beristirahat di Musala Sota Kudus Tempuran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sedianya mereka dari Thailand ke Candi Borobudur dalam rangka perayaan Waisak. Para biksu juga disambut dan dijamu puluhan warga yang telah menunggu mereka. Kehadiran para biksu tudong ke Jawa Tengah dan antusias warga menyambut mereka merupakan wujud kebinekaan bangsa Indonesia. Ganjar yang merupakan baca pres PDIP menyebutkan kehangatan dan keramahan masyarakat terhadap para biksu tudong merupakan sifat asli masyarakat Indonesia. Ternyata mereka sudah hampir sampai di Borobudur. Mereka jalan kurang lebih 1.300 km. Wow. Dan tentu saja sambutan masyarakat sangat bagus sekali. Ada yang satu yang menarik aja. Hari ini mereka istirahat di musola. Dan betapa sebenarnya cerminan yang sangat bagus ya. Masyarakat membantu, masyarakat menyambut para biku dari Thailand ini. Bakal calon presiden Anies Baswedan menyambangi rumah Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa sore. Dalam kesempatan ini, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap Pilpres 2024 berjalan dengan adil dan netral demi terjaganya pesta demokrasi, menyusul meningkatnya eskalasi dinamika politik jelang pemilu 2024, diantaranya banyak pernyataan politisi yang menuai pro dan kontra. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Anies Baswedan memastikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid dan saat ini fokus menyusun agenda mengentaskan kemiskinan, keadilan dan kesetaraan termasuk pembukaan lapangan kerja.
Tim Liputan melaporkan dari Jawa Tengah dan Jakarta. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang melakukan cawe-cawe untuk pemilu 2024 saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu. Iya, JK mengatakan ini akan mendukung cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi bila hal tersebut untuk mewujudkan demokrasi yang baik dan pemilu yang jujur dan adil. Berikut pernyataan dari Yusuf Kala. Kemarin bisa baca dijelaskan. Pemerintah justru Presiden suruh menjaga agar jangan aparatur campur tangan dalam pemilu. Itu bagus. Kalau itu yang dijelaskan oleh Mahyudin, itu bagus. Justru diharapkan itu. Tidak campur dan aparat tidak campur, hanya sebagai wasit. Oh, itu yang kita dukung. Ya, sejumlah partai politik sudah memasang kuda-kuda demi memperebutkan suara mayoritas pada pertarungan pemilu 2024. Sementara 8 fraksi partai politik di DPR RI menolak pemilu legislatif 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup. Cuitan dugaan pelaksanaan pemilu 2024 dengan sistem coblos gambar partai atau tertutup dari mantan Wamenkumham Denny Indrayana menghebohkan masyarakat luas, terutama para politisi. Padahal MK belum menggelar rapat untuk memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD hingga kantor staf Presiden KSP angkat bicara. Bahkan Menko Polhukam memastikan adanya respon dari kepolisian sebab hal itu sudah menyangkut kebocoran rahasia negara. Tentu saja rumor pemilu coblos gambar partai membuat 8 partai politik di DPR RI mengambil sikap. Dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta Selasa sore, ke-8 fraksi menolak jika MK memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Kami tetap menuntut bahwasanya sistem pemilu itu dengan sistem terbuka. Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya. Dan kemudian kalau itu mau dirubah, itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu sudah berjalan, kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Bahkan isu putusan MK terkait sistem pemilu tertutup dapat menjadi kegaduhan politik. Ya, minta supaya bukan cuma MK yang kami minta, tapi kami minta juga Presiden juga harus bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini bukan harapan kita, ini harapan dari masyarakat untuk pemilu ini bisa secara terbuka karena itu adalah hak rakyat. Sementara sejumlah partai politik mulai memasang kuda-kuda untuk pertarungan pemilu 2024. Senin malam lalu bertepat di sebuah hotel di Jakarta Barat, Partai Keadilan Sejahtera mengadakan rapat konsolidasi nasional. Lebih dari 380 fraksi dari seluruh fraksi PKS setingkat provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia hadir dalam acara bimbingan teknis dan konsolidasi nasional tersebut. Sedangkan DPP Partai Golkar kembali mengadakan forum dialog Nusantara yang berlokasi di Balitbank Partai Golkar Jakarta Barat. Dengan bertemakan peran teknologi informasi dan komunikasi memperkuat toleransi dan persatuan dalam pluralisme NKRI. Teknologi diantaranya menjadi media komunikasi antara rakyat dan pemerintah melalui ruang dialog. Teknologi sebagai instrumen politik juga ampuh untuk memenangkan dan merebut hati rakyat. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kita balik ke informasi dari lapangan hijau, pemirsa. Roberto Carlos hingga Marco Materazzi memompa semangat juang calon pemain tim nasional Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menggelar perbincangan dengan para legenda sepak bola dunia sedang berada di Indonesia itu. Hadirnya 5 orang legenda sepak bola dunia yakni Roberto Carlos, Eric Abidal, Juan Sebastian Veron, Marco Materazzi hingga Georgios Karbonis menjadi penyemangat dunia sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun berkesempatan berbincang-bincang atau talk show dengan mereka. Menurut Erick Thohir, dengan acara ini, para calon pemain sepak bola tanah air dapat mengambil pelajaran dan contoh dari para legenda sepak bola dunia. Seperti Roberto Carlos, mantan pemain Real Madrid ini menceritakan beratnya perjuangan awal menekuni sepak bola karena ia berasal dari desa terpencil.
keberlanjutan tim nasional itu kan kita nggak bisa berpuas diri. U20, U22 kita harus siapkan lebih muda lagi, yaitu U16 dan 17. Kalau para media ingat sendiri, kalau kita mau masuk Piala Dunia tahun 2038-an aja, pembinaan itu harus dimulai hari ini di usia 9 waktu itu saya bilang. Artinya ya memang ini sebuah kerjaan yang maraton, bukan yang sprint 100 meter. Presiden Joko Widodo meluncurkan logo Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara hasil dari seleksi para peserta yang mengikuti sayembara. Pohon Hayat karya seorang desain grafis asal Kota Bandung, Jawa Barat menjadi pemenang sayembara. Peluncuran logo IKN, pemirsa, kalau kita lihat, ini berlangsung di Istana Negara Jakarta Selasa sore. Presiden Jokowi langsung mengumumkan pemenang sayembara logo IKN. Dari 5 logo IKN Nusantara dan melibatkan voting lebih dari 500.000 masyarakat Indonesia hingga 20 Mei 2023, Pohon Hayat menjadi pemenang sayembara dengan hadiah senilai 185 juta rupiah. Pohon Hayat merupakan karya Aulia Akbar, desain grafis asal Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menjelaskan filosofi Pohon Hayat sebagai logo IKN. Pohon Hayat adalah pohon kehidupan yang menginspirasi IKN untuk memberi penghidupan baru. Presiden juga berharap Pohon Hayat dapat menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri sebagai bangsa yang besar. Logo yang terpilih bertema Pohon Hayat. Yang didesain oleh Mas Aulia Akbar. Ini pohon hayat, ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan, dan kita semuanya berharap logo Pohon Hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya. Seekor biawak yang keluar dari gorong-gorong di Bogor, Jawa Barat ditangkap warga. Sementara di Gorontalo, buaya muara terjerat jaring nelayan berhasil dievakuasi. Warga desa Pilo Hulata, Gorontalo Utara digemparkan dengan penemuan seekor buaya muara yang terperangkap di dalam jaring ikan. Meski berbahaya, warga berusaha melepaskan reptil sepanjang 3,6 meter tersebut dari jeratan jaring. Kemudian buaya muara itu diikat bagian mulut dan kakinya. Pihak BKSDA Gorontalo yang mendapatkan laporan dari warga langsung mengevakuasi buaya ke tempat penangkaran. Ya, kami melihat dan selama ini berkoordinasi dengan pihak Pemda yang memiliki habitat buaya yang kemudian nantinya akan kami serahkan ke mereka. Warga dihimbau jika menemukan buaya segera melapor ke petugas terkait agar tak menimbulkan korban jiwa ataupun luka. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seekor biawak dengan bobot 7 kg yang keluar dari gorong-gorong di tepi Jalan Dramaga Haji Abbas diamankan warga. Biawak sepanjang lebih dari 1 meter tersebut diduga berasal dari sungai yang dekat dengan permukiman. Mungkin dari sungai datang. Oh, datangnya sih ya. Dari sungai mungkin karena dekat kan sih. Oh, jadi dia lari ke sini. Iya. Lapar atau gimana? Iya. Jelas banyak makanan gitu. Ini rencana. Hewan melata tersebut langsung dimasukkan ke dalam karung. Nantinya biawak akan diserahkan ke pecinta reptil. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, dan mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Azra pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.